Selamat siang, sahabat Komsos dimanapun berada. Saya An Angul. Saat ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan orang muda. Di tempat ini sudah hadir bersama kita Bapak Uskup Keuskupan Labuan Bajo. Selamat siang Bapak Uskup. Selamat siang. Apa kabar Bapak Uskup? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita juga kehadiran Romo Sefri selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Labuan Bajo. Selamat siang Romo. Selamat siang Kakak An. Apa kabar Romo? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Saat ini juga kita telah hadir salah satu pelajar dari SMA di Kota Labuan Bajo. Ada Kakak Cherry di sini. Selamat siang Kakak Cherry. Ya, Apa kabar Kakak Cherry? luar Baik. biasa. Perwakilan dari sekolah mana ya? Dari SMA Negeri 1 Komodo. Oke, luar biasa. Berkaitan dengan Misa Pelajar, karena hari ini kita telah mengikuti Misa Pelajar, Misa Advent pelajar SMA SMK Sekota Labuan Bajo. Jadi di sini ada Romo Sefri selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Labuan Bajo. Romo, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Keuskupan Labuan Bajo sendiri adalah keuskupan paling bungsu di Indonesia. Dan juga Romo baru menjalani tugas sebagai Ketua Komisi selama 1 tahun. Apa yang menjadi tantangan Romo selama ini? Baik Kakak An, terima kasih banyak. Selamat siang untuk sobat-sobat orang muda semua. Selamat siang Bapak Uskup, Selamat siang. Kakak Ceris, Kakak An, selamat siang. Jadi yang pertama saya berterima kasih banyak Bapak Uskup sudah mempercayakan saya untuk mengemban tugas ini, walaupun dalam usia yang sangat muda di Keuskupan Labuan Bajo, tapi tugas yang sangat mulia ini dipercayakan pada saya sebagai Ketua Komisi Kepemudaan. Ini tantangan sekaligus juga harapan untuk saya sekaligus untuk orang-orang muda di Keuskupan Labuan Bajo. Bagaimana saya bersama tim nanti bergerak ke depan untuk bisa memberikan harapan-harapan baru kepada orang-orang muda, bahwa kasih Kristus itu memang harus diwartakan terutama oleh orang-orang muda. Orang-orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Tantangan untuk saya karena usia keuskupan masih baru dan juga sekaligus harapan besar untuk Keuskupan Labuan Bajo, terlebih khusus untuk pelajar, untuk orang-orang muda ke depannya. Begitu, Kakak. Oke, baik sekali Romo. Romo, apakah program Misa Pelajar ini akan menjadi program rutin dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Labuan Bajo sendiri, Romo? Ya, untuk ke depan program Misa Pelajar ini akan menjadi program rutin untuk Komisi Kepemudaan Labuan Bajo. Tentu kita akan berkolaborasi nanti dengan banyak pihak dari komisi, dari sekolah, pelajar, mungkin juga nanti dari kelompok-kelompok pemuda yang sudah terbentuk di Keuskupan Labuan Bajo. Kita akan berkolaborasi. Untuk tahun kemarin memang kita mengadakan 2 kali untuk Misa Pelajar tingkat SMP, itu di bulan Mei, tanggal 16 Mei kemarin, dan untuk tingkat SMA SMK kita buatkan jadwal lain begitu supaya orang-orang muda juga bergerak, orang-orang muda bisa imannya bisa ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan rohani seperti ini. Jadi kegiatan seperti ini Misa Pelajar untuk orang muda, Misa orang muda itu akan dilaksanakan setiap tahun, menjadi agenda rutin untuk Komisi Kepemudaan, kolaborasi dengan komisi-komisi dalam keuskupan nanti. Oke, terima kasih banyak Romo. Selanjutnya kita dengarkan dari salah satu pelajar Kota Labuan Bajo yang telah mengikuti Misa Pelajar pada siang hari ini. Di sini ada Kakak Cherry. Selamat siang Kakak Cherry. Siang. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti Misa Pelajar hari ini, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kakak.
Jadi perasaan saya setelah mengikuti misa pelajar pada pagi hari ini sangat senang. Mengapa? Karena yang pertama di sini saya lihat partisipasi dari para pelajar yang ada di Labuan Bajo dan juga kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo dengan setiap kepala sekolah yang ada di Labuan Bajo ini sangatlah tinggi untuk demi orang muda Katolik ini. Lalu yang kedua juga saya sangat senang karena misa tadi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bapak Uskup, dan juga dari misa tadi dengan tema menjadi saksi Kristus yang berani bersahabat dan membawa damai ini membuat saya menjadi lebih berani untuk membawa agen perubahan, karena di sini kami adalah orang muda Katolik yang tentunya sangat dibutuhkan bagi generasi muda ke depan. Iya, bagus sekali. Ini sesuai juga dengan khotbah tadi. Ya. Selanjutnya apa yang menjadi harapan Kakak Cherry sendiri untuk kemajuan Keuskupan Labuan Bajo? Oke, baik. Harapan saya di sini mewakili para pelajar yang ada di Labuan Bajo ini bagi Keuskupan Labuan Bajo, yaitu sebelum saya masuk ke inti harapan saya, ada seperti yang tadi di khotbah yang mulia katakan bahwa di era modern saat ini tentunya banyak sekali tantangan bagi kami para pelajar terkait dengan iman kami. Lalu yang pertama itu terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi ini tentunya harus ada sikap bijak dari kami sendiri untuk menyaring informasi-informasi yang ada, karena di sini dapat karena kami sibuk dengan teknologi, dengan sibuk dengan dunia modern ini, kami tidak memprioritaskan iman kami. Nah, di sini harapan saya ke depannya, semoga karena di sini sebenarnya teknologi ini sebenarnya tidak membawa dampak negatif sebenarnya, tapi bisa membawa dampak positif hanya karena salah penggunaan mungkin dari kaminya. Nah, di sini harapan saya semoga ke depannya orang muda Katolik ini bisa berkolaborasi dengan Keuskupan Labuan Bajo untuk memanfaatkan teknologi tersebut menjadi misalnya ada katekese online, lalu bagi tentang edukasi begitu, Kakak. Oke. Bisa. Oke. Mungkin tadi sudah didengar langsung oleh Ketua Komisi Kepemudaan sendiri. Mungkin bisa terrealisasikan di tahun Siap. depan. Oke. Selanjutnya kita dengarkan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Bapak Uskup, pertama-tama kami mengucapkan selamat karena tahun ini Bapak Uskup telah dipercayakan menjadi Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Bapak Uskup, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Uskup baru terpilih tahun lalu. Terus tahun ini Bapak Uskup juga dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Kepemudaan KWI. Bagaimana perasaan Bapak Uskup sendiri? Baik, tentu saja ya meskipun ada banyak tugas di Keuskupan ini, karena sebagai Keuskupan baru banyak yang harus dilakukan, tata kelola dan berbagai macam hal yang perlu untuk sebuah Keuskupan baru, ya tetapi tugas sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Pada Gereja Indonesia juga tentu tidak kalah pentingnya, dan tentu memberi makna bagi saya juga dalam perjalanan pelayanan sebagai gembala gereja. Dan saya kira ini satu pelayanan yang strategis, karena menurut saya orang muda itu adalah bagian penting dari perjalanan misi gereja. Ya, bahkan seperti saya katakan tadi di khotbah juga, bahwa orang muda itu bukanlah kita anggap sebagai tambahan saja di dalam gereja ini, tetapi menjadi bagian yang penting. Jadi bukan hanya orang muda itu bukan hanya gereja yang dibayangkan di masa depan, tetapi orang muda itu adalah gereja yang hadir sekarang. Jadi mereka juga harus bersaksi, dan ini tentu menjadi tantangan bagi saya sebagai Ketua Komisi Kepemudaan ini, agar orang muda ini benar-benar menjadi bagian dari sebuah proses bersama sebagai gereja. Dan juga ada tantangan yang tidak kalah pentingnya, karena 3 tahun ke depan ada 2 tahun ke depan ada sejumlah kegiatan yang harus harus diberi makna dan harus disukseskan. Di tingkat regio kita Nusa Tenggara ini tahun depan ada Jambore orang muda, kalau saya tidak salah, di Momere. Itu 1 minggu. Kemudian 2027 ada Indonesian Youth Day di Keuskupan Maroke, Papua. Dan pada tahun yang sama juga World Youth Day.
ya, Di Pekan Orang Muda Sedunia di Korea Korea. Selatan. Jadi ini agenda-agenda yang sangat penting untuk disukseskan, tetapi juga ada banyak di dalam benak saya, harapan saya agar pembinaan-pembinaan atau proses ongoing formation orang muda di Indonesia ini benar-benar punya kerangka yang jelas, punya landasan dan punya panduan yang baik. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa dikerjakan ke depan ini. Dan seperti tadi juga yang disampaikan Romo Sefri, Ketua Komisi Kemudaan Kusuman Wajo, dan Nona Ceril dari pelajar, kerja kolaboratif menjadi hal yang sangat penting. Di sini di Labuan Bajo ini ya saya lihat respons dari sekolah-sekolah itu luar biasa. Kalau kita mengundang untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan spiritual atau kegiatan-kegiatan apapun secara bersama, luar biasa sekali tanggapan-tanggapan. Dan dalam dialog-dialog dengan adik-adik pelajar dalam kesempatan-kesempatan EKS dan yang lain-lain, mereka mempunyai pemahaman yang luar biasa tentang diri mereka sendiri, harapan mereka, tentang gereja, dan apa yang harus mereka lakukan sebagai orang muda, ya, seperti tadi disampaikan Seri. Dan itu tentu sangat membanggakan dan memberi penghiburan juga bagi perjalanan kita bersama sebagai gereja di Labuan Bajo ini dan juga di Indonesia tentunya. Baik Bapak Uskup, kalau setelah mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, apa yang menjadi harapan besar Bapak Uskup melihat pelajar yang sangat-sangat antusias hari ini? Ya, saya tentu saja orang muda, ya salah satu elemennya itu pelajar, itu ada menempati bagian penting dalam perhatian saya. Dan kapanpun diundang untuk misa atau kegiatan apapun, ya kita akan siap untuk berjalan bersama. Dan saya sangat berharap bahwa mereka, adik-adik ini, seperti yang kita katakan tadi, mereka adalah saksi, ya. Tadi dalam Injil itu dikatakan bahkan yang terkecil di dalam kerajaan surga itu menjadi yang terbesar. Jadi kadang-kadang anak-anak muda itu berpikir ya belum saatnya kami bersaksi karena kami masih kecil, masih muda. Tapi di dalam Injil itu dikatakan ya yang terkecil pun, tapi kalau dia berjalan bersama Kristus, dia akan membawa kekuatan yang besar, yang luar biasa. Bayangkan kalau 2000 orang tadi itu bisa bersaksi semua sebagai saksi Kristus, waduh betapa luar biasanya kehidupan kita, ya. Atau bagaimana? Ya? Iya Jadi Bapak. saya kira itu hal yang benar-benar menggembirakan, dan itu adalah sebuah penghiburan juga untuk saya sendiri, para imam di sini yang melayani, ya. Baik Bapak Uskup, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada orang muda di masa Adventus ini. Baik, untuk sahabat muda, sahabat Komsos yang menikmati bincang-bincang santai dan sangat singkat ini, kami semua di sini, saya Uskup Labuan Bajo sekaligus Ketua Komisi Kemudaan Konferensi Balai Gereja Indonesia, Romo Sefri, Ketua Komisi Kemudaan Kusuman Labuan Bajo, dan sebagai salah seorang aktivis andalan kami dalam pastoral orang muda, Cheryl sebagai representasi dari gereja masa depan, tetapi juga terutama untuk bersaksi pada masa sekarang ini, mengucapkan selamat melakukan perjalanan rohani, spiritual, melakukan pembaharuan-pembaharuan spiritual dalam masa Adventus ini, menyongsong pesta Natal, sukacita Natal. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita dan berpengharapan di dalam kasih Kristus. Amin. Terima kasih. Baik, inti dari bincang-bincang hari ini, mari orang muda jadilah saksi dimanapun kita berada. Karena orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Terima kasih untuk Bapak Uskup, Romo Sefri, dan juga Kakak Cherry dalam bincang-bincang pastoral siang hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.